Pedagogi menurut Profesor Dr. J.H. Oudtveld dari Belanda, pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak untuk mencapai tujuan tertentu. Pedagogi bukan hanya tentang memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan karakteristik individu mereka serta menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi pemahaman dan perkembangan mereka. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani paidagogeo, di mana terdiri dari pais genetif, paidos yang berarti anak dan agogo berarti memimpin. Sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak. Pedagogi juga diturunkan dari bahasa Latin yang bermakna mengajari anak. Sementara dalam bahasa Inggris istilah pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran, di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa dan menentukan cara mengajarnya. Ini bersifat one-way communication berfokus pada pembelajaran anak-anak dan remaja di tingkat sekolah. Pendekatan pedagogis didasarkan pada asumsi bahwa siswa memiliki keterbatasan pengalaman dan pengetahuan awal. Lebih cenderung menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan otoritatif. Guru memiliki peran yang dominan dalam mengarahkan pembelajaran dengan menetapkan tujuan, merancang kurikulum, dan memberikan instruksi kepada siswa. Menekankan pada pembelajaran yang terstruktur di dalam lingkungan sekolah formal. Pembelajaran seringkali terjadi dalam kelompok dengan siswa yang memiliki tingkat keterampilan dan pengetahuan yang serupa. Andragogi adalah teori pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran orang dewasa. Konsep ini dikembangkan oleh Malcolm Knowles, seorang ahli pendidikan dewasa, pada tahun 1970-an. Istilah andragogi sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana andra berarti orang dewasa dan gogos berarti membimbing. Fungsi guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, bukan menggurui, sehingga relasi antara guru dan peserta didik, dalam kurung murid, warga belajar, lebih bersifat multi-communication. Dalam kurung Knowles, 1970, pendidikan orang dewasa dapat diartikan sebagai pendidikan yang ditujukan untuk peserta didik yang telah dewasa atau berumur 18 tahun ke atas atau telah menikah dan memiliki kematangan, dan untuk memenuhi tuntutan tugas tertentu dalam kehidupannya. Derkenwald dan Meriam mengungkapkan pengertian pendidikan orang dewasa adalah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan. Perbedaan antara kegiatan belajar anak-anak dengan orang dewasa. Karena satu konsep diri, 2 pengalaman hidup, 3 kesiapan belajar, 4 orientasi belajar, 5 kebutuhan pengetahuan, 6 motivasi. Mari kita jabarkan satu persatu konsep diri anak-anak sedang dalam tahap pengembangan. Mereka mungkin belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, orang dewasa memiliki konsep diri yang lebih matang dan stabil, dengan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, minat, dan nilai-nilai mereka. Pengalaman hidup orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang lebih luas dibandingkan anak-anak. Pengalaman hidup ini membentuk landasan untuk pembelajaran baru, sementara anak-anak masih dalam proses membangun pengalaman dan pengetahuan mereka. Kesiapan belajar anak-anak biasanya lebih terbuka dan menerima informasi baru dengan cepat. Orang dewasa memiliki kesiapan yang lebih selektif tergantung pada kebutuhan dan tujuan mereka. Orang dewasa memiliki motivasi yang lebih tinggi ketika mereka merasa kesiapan belajar mereka terpenuhi. Orientasi belajar orang dewasa memiliki orientasi belajar yang lebih berpusat pada tujuan. Dikarenakan ada alasan di balik pembelajaran dan memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan, anak-anak mungkin lebih fokus pada kegiatan belajar yang lebih bermain dan berinteraksi sosial. Kebutuhan pengetahuan anak-anak belajar karena rasa ingin tahu dan eksplorasi dunia di sekitar mereka. Mereka memiliki minat yang beragam dan ingin tahu tentang banyak hal. Orang dewasa belajar karena kebutuhan spesifik untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam konteks pekerjaan, karier, atau kehidupan pribadi mereka. Motivasi anak-anak mungkin lebih dipengaruhi oleh motivasi intrinsik, seperti rasa ingin tahu dan keinginan untuk bersenang-senang. Orang dewasa memiliki motivasi yang lebih beragam, seperti mencapai kesuksesan pribadi, meningkatkan karier, atau memperoleh penghargaan eksternal. Heutagogi. Heutagogi dalam kurung berdasarkan Yunani untuk diri didefinisikan oleh Hasse dan Kenyon pada tahun 2000 sebagai studi pembelajaran yang ditentukan sendiri dalam kurung mandiri.
Heutagogi menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Heutagogi merupakan suatu studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar. Dapat pula dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah dari metodologi pendidikan sebelumnya, terutama dari pengembangan kemampuan dan mungkin menyediakan pendekatan optimal untuk belajar di abad 21. Heutagogi ini merupakan strategi mendidik siswa yang mendorong mereka untuk memiliki keterampilan mengarahkan diri. Pengembangan kemampuan self-directing ini begitu penting di zaman multitasking ini. Tanpa kemampuan mengarahkan diri, siswa akan sangat mudah terganggu, terpengaruh, dan teralihkan oleh berseliwerannya fitur-fitur digital. Pedagogi adalah suatu pendekatan pembelajaran kolaboratif di mana para peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Istilah pedagogi berasal dari penggabungan kata pi rekan sebaya dan pedagogi ilmu pengajaran. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi, saling berbagi pengetahuan, dan partisipasi aktif dalam komunitas pembelajaran. Pedagogi merupakan konsep belajar bersama teman. Pendekatan ini bermula dari ide bahwa setiap orang berkontribusi pada suatu kelompok belajar dengan caranya sendiri. Sehingga kehadiran rekan belajar adalah saling melengkapi dengan berbekal pengetahuan yang berbeda sehingga dapat bertukar informasi. Pedagogi ini adalah strategi pendidikan yang membiasakan siswa untuk terlatih fokus pada belajar bekerja sama dan mencipta bersama-sama. Tak dapat dinafikan, gadget yang kini digandrungi para peserta didik kian menjauhkan mereka dari lingkungan sosial. Siswa menjadi sangat individual dan tak terbiasa belajar dengan teman sebaya. Padahal keterampilan abad 21 mensyaratkan kompetensi siswa untuk mampu berkolaborasi dengan individu lainnya. Kompetensi berkolaborasi ini perlu ditanamkan melalui strategi pedagogi. Heutagogi menitik beratkan pada pembelajaran yang berfokus pada peserta didik yang mengutamakan minat individu dalam mempelajari suatu hal mandiri. Sedangkan pedagogi adalah proses belajar dengan adanya dukungan dari tutor sejawat. Pedagogi adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada upaya belajar dan mencipta bersama dengan pendekatan case BES, problem BES, dan project BES learning. Cybergogi adalah pendekatan pembelajaran yang terjadi melalui media digital seperti internet atau aplikasi mobile. Dalam cybergogi, siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa harus berada di ruang kelas. Cybergogi merupakan strategi pendidikan yang mendorong para pembelajar untuk terlibat dalam lingkungan belajar dalam jaringan. Lingkungan online serba terkoneksi. Kini telah menjadi keseharian dari kehidupan para siswa. Media komunikasi dan interaksi, suka tidak suka, kini telah beralih dari bentuk fisik ke bentuk maya. Guru bukan saja harus mampu menyiapkan dan menyampaikan presentasi materi pembelajaran daring secara unik dan menarik, tetapi juga harus mengkondisikan siswa dan bersama-sama menciptakan lingkungan pembelajaran dengan 4 kondisi motivasi. Menurut Brown tahun 2019, Wang dan Kang 2006, dan Karemot 2003. Cybergogi menempatkan teknologi digital bukan hanya sebagai bantuan teknis belaka, tetapi sebagai suatu kerangka kerja untuk menciptakan pembelajaran online yang melibatkan aspek kognitif, afektif, sosial. Wang dan Kang 2006. Tiga alternatif strategi ini dapat diintegrasikan dan dikolaborasikan menjadi suatu strategi dan formulasi baru dalam dunia pendidikan, sehingga sekolah semakin dekat dengan para siswa dan konten belajar menjadi lebih relevan bagi kehidupan para siswa. Kita perlu menciptakan strategi-strategi baru agar pendidikan tetap tidak jauh dengan zaman dan tetap
relevan dengan kehidupan. Demikianlah presentasi kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.